Cara Tuhan untuk menunjukkan ke saya itu lewat banyak hal ya, termasuk salah satunya orang-orang yang kita temui. Event-event seperti ini gitu. Ketika Anda duduk di tempat ini, saya yakin itu bukan kebetulan. Mungkin ada satu maksud, ada pesan yang memang dia ingin sampaikan. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup saya. Ini terjadi di tahun 2001. Waktu itu kebetulan saya hadir di acaranya Tony Robbins. Ya, dia salah satu inspirasi saya. Kenapa? Karena ketika waktu itu saya susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet dan mengasihani diri saya sendiri, saya ingat Tony Robbins. Dia adalah motivational speaker, dia multimilioner, dia adalah orang-orang besar yang selalu bisa mengencourage dan memberikan advice kepada orang-orang besar lainnya. Dan ketika saya tahu dia itu awalnya seorang janitor yang kerjanya bersihin WC. Dan saya pikir, wow, orang besar ini aja dulunya kerjanya bersihin WC. Saya setidaknya cuma makan roti di WC. Bukan kerjanya bersihin WC gitu. Saya tuh masih mahasiswa, bakal jadi sarjana gitu. Dan disitulah saya mulai tersadarkan lagi gitu bahwa ya sebenarnya siapakah saya mengeluh dengan keadaan saya, di mana orang-orang di luar sana masih banyak yang hidupnya jauh lebih susah dan lebih menderita dari saya gitu. Jadi ya itu salah satu cara gitu ya untuk saya bisa mengingatkan no complain, take responsibility. Nah, jadi ketika saya punya kesempatan untuk hadir di acaranya dia pada saat itu, di salah satu sesinya itu dijelaskan bahwa seringkali yang menghambat kita, kenapa kita nggak berjalan maksimal, itu adalah limiting belief. Kepercayaan-kepercayaan yang salah yang kita ucapkan dan kita yakini, dan kadang kita nggak sadar, tapi itu adalah penghalang terbesar. Seperti saya bilang, saya percaya akan janji Tuhan gitu kan. Tapi kadang tanpa saya sadari, saya nggak percaya dengan diri saya sendiri. Saya percaya sama Tuhan gitu, tapi kadang kalau saya nggak percaya dengan diri saya sendiri itu kan kita nggak sinergi gitu. Jadi ibaratnya nih Tuhan udah kasih punya tujuan, udah dikasih kendaraannya Ferrari, mobilnya bisa melaju dengan cepat, udah bisa ngegas, tapi sebenarnya ada rem yang tanpa kita sadari kita injek. Jadi jalannya tuh tersendat-sendat gitu. Nah, jadi di situ kita disuruh tuliskan sejujur-jujurnya dan tanpa pikir panjang, apa aja sih pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu limiting belief. Yang kayak tadi, kita bisa bicara tentang positive self image, ini berarti negative self image yang kamu nggak sadari sebenarnya itu kamu yakini dan terjadi di pikiran kamu. Oke, dan itu akan ada efek negatifnya dalam hidup kamu. Apakah citra diri itu sangat mempengaruhi hidup? Sangat. Oke, ini yang ingin saya sharingkan, tulisan tangan saya 22 tahun yang lalu. Kalau tadi kalian lihat mukanya, ini adalah isi pikirannya. Jadi ada beberapa limiting belief dan ini yang jujur saya tuliskan pada saat itu. Yang pertama, saya tulis, I believe that I have a big dream and vision, but I don't have enough determination to make it happen. Saya tulis bahwa saya percaya bahwa ya saya memang punya mimpi besar, saya punya visi, tapi saya nggak punya determination, saya nggak punya ketangguhan untuk bisa mewujudkan itu. Gitu. Saya ngerasa bahwa saya tuh cuma mimpi doang gitu kan. Dan setiap hal yang kita yakini terhadap diri kita itu pasti akan ada hasilnya. Kalau pikirannya positif, hasilnya positif. Pikiran negatif, hasilnya negatif, tindakannya negatif. Dan inilah akibatnya. Oke, so what are the negative consequences yang pernah kamu alami dan akhirnya itu terjadi gara-gara pemikiran itu? Dan saya tulis, because of that, I'm not persistent in doing things and I will accept everything. Everything will satisfy me, although it's not my dream. But I realize there's something missing, is not my dream. Jadi saya percaya, yang saya yakini pada saat itu, saya tuh cuma bisa mimpi doang, cuma bisa mimpi gitu. Tapi saya nggak punya ketangguhan untuk bisa mewujudkan itu. Dan akhirnya karena saya percaya itu adalah diri saya, akhirnya saya udah menyerah. Dan akhirnya saya udah terima aja lah, mungkin memang udah segini gitu nasibnya saya. Dan akhirnya saya bisa menerima apapun, walaupun itu bukan mimpi saya. Dan tapi saya merasa bahwa there's something missing. Harusnya bukan ini nih rencana Tuhan yang sebenarnya ada di dalam hidup saya, bukan ini gitu. I felt that something missing. Jadi ini yang terjadi. Limiting belief yang berikutnya. Oke, saya tulis I believe that I have a communication problem especially in English.
Maafkan grammarnya ya, emang agak-agak salah ya. Oke. Tapi saya percaya bahwa saya tuh orangnya nggak bisa ngomong gitu kan, apalagi bahasa Inggris belepotan. Dan karena saya punya pemikiran dan citra diri yang seperti itu, oke, akibatnya apa yang terjadi? I have tendency not to speak much to other people in English because then I'll tend to be passive. Karena saya ngerasa bahwa saya ngomongnya belepotan gitu kan. Jadi ya udah lebih baik nggak usah ngomong aja deh. Jadi saya makin lebih pasif. And I'm afraid of being embarrassed. Saya tuh takut banget dipermalukan gitu. Karena saya merasa hidup saya aja udah banyak banget malunya gitu, banyak banget kekurangannya. Jadi saya nggak mau menambah alasan untuk orang merendahkan saya lagi gitu. And I don't think I can be a VJ because they need a very fluent English. And I feel that everybody don't understand me. Jadi zaman dulu salah satu cita-cita lucu saya waktu zaman muda, sebenarnya saya pengen banget jadi VJ MTV, jadi presenter di TV gitu ngomong-ngomong. Iya kan? Ini yang aku tulis loh secara jujur gitu kan 22 tahun yang lalu. Aku bilang nggak akan mungkin lah kamu ngomong aja belepotan gitu, menyusun kata-kata belepotan kamu nggak akan mungkin. And I feel that everybody don't understand me. Karena saya nggak bisa berkomunikasi, jadi saya merasa bahwa nggak ada yang bisa ngerti saya gitu. Pernah ngebayangin gak sih? Ini adalah aslinya Mary Riana dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri pada saat itu. Oke, tapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada kalian semua bahwa saya sungguh tidak sempurna. Dan masih ada lagi. I believe I'm not strong enough to do some things. I don't have the power. Jadi dulu I'm quite weak. Jadi dulu saya meyakini bahwa saya itu adalah orang lemah. Saya meyakini bahwa sebagai perempuan yang memang tenaganya cuma segini gitu. Saya meyakini bahwa ya memang saya bukan orang kuat gitu. Saya bukan sekuat itu, nggak setangguh itu. And because of that, apa yang terjadi? I'm not doing what I'm supposed to do, or I'm supposed to be able to do gitu. And I feel tired all the times. I feel lazy, not enough energy. I feel sleepy, and I'm afraid of being sick. Karena saya percaya dan bilang bahwa saya ini lemah, akhirnya ya saya nggak melakukan hal-hal yang seharusnya saya bisa lakukan kalau saya merasa bahwa saya bisa kuat gitu. Dan akhirnya saya merasa mudah capek, saya merasa dikit-dikit jadi ngantukan, nggak punya energi gitu. Dan saya takut banget merasa sakit. Karena bayangin orang nggak punya uang aja udah susah hidupnya, apalagi orang sakit gitu kan yang nggak punya uang lebih susah lagi di negeri orang. Jadi bayangkan udah pasif ngomong-ngomong, kerjanya cuma dikit-dikit karena takut sakit dan merasa lemah. Seperti itu. Dan terakhir yang ingin saya sharingkan. Saya percaya I don't have enough money to upgrade myself. Saya merasa nggak punya uang. Dan itu fakta. Dan itu yang saya yakini. Dan itu yang saya ulang-ulang terjadi di dalam pikiran saya. And because of that, karena hal itu, akhirnya yang terjadi adalah I'm afraid to take opportunity. I have a very low self-esteem and I tend to be ordinary instead of outstanding. Karena saya bilang dan saya percaya bahwa saya nggak punya uang, ya udah akhirnya saya nggak berani ngambil kesempatan. Saya punya kepercayaan diri yang sangat-sangat rendah dan saya merasa ya udah. Saya hanya jadi orang biasa aja, nggak akan pernah jadi orang yang luar biasa, nggak akan pernah jadi orang yang outstanding tuh nggak akan pernah, gitu. Ya itu yang tanpa saya sadari setiap hari itu yang berputar di dalam pikiran saya sehingga walaupun saya udah tahu Tuhan menjanjikan sesuatu kepada saya, tapi kenapa saya bergeraknya nggak full? Karena mungkin di otak saya ada pemikiran-pemikiran seperti ini yang mengurangi action saya dan mengurangi setiap langkah saya. Bukan berarti saya nggak punya iman loh, saya punya iman yang besar kepada Tuhan. Saya punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya apakah kamu punya kepercayaan yang besar terhadap diri kamu untuk menjalani prosesnya, mencapai mimpi-mimpi dan janji-janji itu? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.